udah siap belum? Jalan-jalan kita ke Gias 2026, event tahunan para pecinta otomotif, pencari mobil-mobil, mau yang update, mau yang ada, pasti kesini setiap tahunnya. Dan kali ini eventnya di tanggal berapa? 30 Juli ya? Ya, 30 Juli sampai tanggal 9 Agustus nanti. Jadi pokoknya masih lama waktunya. Dan ini hari kedua kita datang, kemarin udah datang juga. Kemarin kita udah lihat beberapa pameran juga, tapi hari ini mau kasih tahu ada apa aja di Gias 2026 kali ini. Jadi jangan di skip Sobi ya. Nah, yang pasti kalau datang ke sini pasti dari hall. Tiket masuknya ada. Kalau weekdays itu tiket masuknya cuma 50.000 aja. Kalau weekend menjadi 100.000. Jadi kalau mau pilih-pilih hari, monggo yang mana ya. Pastinya tetap sama-sama beruntung karena dapat banyak banget di sini pamerannya. Banyak juga ada makanan di sini juga. Kalau nggak salah ada Toys Kingdom juga. Pokoknya di sini nggak cuma untuk yang pecinta otomotif doang. Tapi belinya jangan online, jangan offline. Iya, harus online. Karena online lebih murah. Percaya nggak percaya cek aja di Auto 360-nya ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai dari hall yang pertama, hall 1. Tapi sebelum masuk, ternyata di sini ada sebuah brand yang lagi debut nih, ya. Mobil China lagi. Ini adalah BAW. Apa BAW kabarnya? Beijing Automobile Works. Itu jadi BAW. Dan kalau kita lihat sekilas ya, bentuk-bentukannya ya rada-rada mirip mobil kekinian ya. Ada yang agak mirip-mirip dengan inisial Denza gitu ya. Atau Alphard. Yang ini yang tengah X03 agak mirip Range Rover ya. Kalau yang satu lagi ada yang T01. Nah, ini agak mirip-mirip G63 nih kayaknya. Wah, cakep ya. Dan ternyata BAW ini cukup lama juga tuh. Ada sejarahnya di sana tuh. Dari 1961 dan sudah eksis sampai 2025 tuh. Jadi ini juga boleh dilihat, yang mau lihat pasti biasanya kalau kayak gini harganya. Nah, jadi jangan lihat dulu bentuknya ya, harganya menarik tuh. Nah, ini hall satunya ada apa aja? Oke, yang pertama kita disambut yang gede-gede. Ada Fuso, Isuzu, Isuzu sini sorry, Fuso tuh. Wah, jadi ini mobil-mobil yang segmented lah ya, mungkin yang buat bisnis juga atau yang mau niaga-niaga tapi butuh yang gede. Di sini ada juga yang bus daerah sana tuh. Nih truk-truk kontainer, UD Trucks, berarti UD Trucks ini apa ini? Kayaknya saya pernah denger deh kayaknya. Ada Hino juga, bahkan ada sampai mobil pemadam kebakaran juga ada. Di sini juga masih ada Isuzunya tuh. Ya. Wah, ada mobilnya Bang Jajago tuh. Ada mobilnya Bang Jajago keliling Indonesia. Memang mobilnya banyak. Jadi ini salah satu yang dijadikan mobil petualangan juga ya. Betul sekali. Jadi basicnya elf ya. Oh, wah keren. Oh. Kita lihat ya dalamnya kayak apa nih? Boleh kita lihat juga. Jadi sebenarnya ini kenapa dipajang? Pastinya untuk jadi inspirasi juga kan. Mobilnya buat dipakai. Wah, rame banget. Jalan jauh, camper van gitulah ya. Iya, rame banget gitu. Oh. Kelihatan banyak yang antusias ya sama mobilnya Bang Jajago ini. Karena mobilnya tuh kayak bisa semua ya, lu bisa hidup mandiri kayaknya di sini ya. Mungkin ada yang udah berpikir daripada beli rumah, mending bisa jalan-jalan ya kan, yang bisa jalan-jalan. Tuh lihat dalamnya, nih. Dilarang berdiri tepi. Jadi ini ada daerah-daerah kayak kasurnya gitu ya. Kebayang ini buat yang memang suka dengan hidupnya petualangan, ya kan? Nggak pengen punya rumah yang setapak, ya kan? Pengennya sambil jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, cocok banget ya. Jadi kalau ditanyain, rumah lu di mana bro? Di mana aja? Lagi di sini nih gitu ya. Lagi di sini ya. Rumah gue di mana aja ada tuh. Atau yang mungkin sekarang pengen berpikiran keluar negeri kan gara-gara diusir, nah ini boleh nih. Disuruh ya? Disuruh kok ya. Oke, brand selanjutnya ada, kita agak kesana lagi dikit. Ada ini kalau bos saya beberapa kali doang denger ya, ada Farizon. Mostly mobilnya banyak kan yang sejenis sliding door, kayak mungkin kalau orang awam, kalau ibu taunya EPV lah ya, mirip EPV. Nah nih, mobil niaga lah ya. betul, jatuhnya. Tapi ada juga passengernya nih yang buat travel. Ini bisa buat travel nih. Wah ini basicnya udah leather seat ya. Dan ini muat sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mungkin 12 orang masih muat ini. Dan keunggulannya dia modern banget dalamnya. Tuh, dikasih tampilan begini buat travel. Ini bisnis travel aja supirnya seneng kali bawa ginian ya. Ada mobil listriknya juga. Yep. Ini kayak listrik deh jangan-jangan nih. Ini juga listrik ya? Iya. Iya, ini listrik. Jadi listrik travel.
Cakep sih. Wah, Wah, yang ini yang makin gede nih. kayak sejenis HI Aceh lah ya, HI Aceh lah gitu ya. HI Aceh. Lihat tuh futuristik banget bannya, dan ini Love Travel yang lebih eksklusif kayaknya nih. Karena kursinya juga bagus banget. Lihat dong lantainya. Pakai parket. Parket. Pakai vinyl, ding. Vinil. Cakep ya. Kita lihat Wow. dalamnya tuh, lihat. Ini nggak ada tiangnya loh, lihat. Bener loh. Nggak ada pilarnya. Nggak ada pilarnya. Jadi langsung. Cakep ya, Sam? Cakep. Tuh, cakep, dalamnya cakep. Ini mewah. keren sih. Nyaman. Jadi nggak cuma mobil passenger aja yang upgrade terus, mobil travel, mobil yang gede begini buat angkat barang aja. Kalau dulu kan kita udah tempat tahu Wuling Mitra EV. Itu kayaknya mungkin mobil niaga listrik pertama yang muncul nih. Nah, sekarang udah mulai banyak nih pesaing-pesaingnya nih. Nah, sekarang kita ke mobil yang passenger nih. Kita di Aletra, yang kita juga pernah bahas juga, ada sebuah L8, nanti nonton reviewnya ya kalau mau tahu ya. Dan ini full EV juga. Dan ternyata di kali ini eventnya ada yang baru juga di L7-nya. Debut dong ini. Debut, jadi ini sliding door juga MPV, dan katanya harganya under 3,5. Gile, menarik banget tuh lihat ya. Ini spesifikasinya ya. Tuh, jadi ini juga full EV sampai 430 km ya. Di belakang juga ada beberapa opsi, bisa datang lihat, karena mobilnya unik-unik juga sih. Ada yang juga buat travel juga ada di dalam ya. Kita coba ke seberang, ada Baik nih, Baik. Ada yang bilang Baik, ada yang Baik ya kan. Nah, di depan langsung dikasih lihat hybrid EV-nya berarti ini ya. BJ30. Wow, lihat dong. Gede banget. Gede banget mobilnya. Terus dikasih lagi banyak aksesoris gini. Petualangan banget ya, adventure banget ya. Ada Baik T1 juga di sini, yang ini full EV-nya. Ini baru nih. Nah, Baru betul. keluar nih. Ini juga baru di Gias 2026. Jadi banyak banget yang serba baru di Gias 2026. Dalamnya Masih lihat juga sedikit mewah aja banget dalamnya ya. Kemarin belum lihat secara langsung soalnya. Set. Aman. Tuh Ini ya. bentuk peleknya. Dalamnya udah leather seat. Dalamnya Cakep banget. begini. Dan bagasinya luas banget, Sam. Panoramik juga luas loh dan. Harus buka. Bagasinya luas banget. Hybrid. Mana bukaannya? Nanti kita tanya orangnya aja ya. Jadi, memang ternyata yang kali ini highlightnya dua itu ya. Ada baik T1 dan juga yang si J30 hybrid EV-nya. Prima donanya. Kita ke sebelah ada Subaru. Jadi memang makin kesini makin banyak banget mobil listrik yang berdatangan. Nah, kalau Subaru segmented people, tapi kita terdapat all new Forester di sana. Yang mau lihat Outback juga ada. Sedan mau juga ada WRX pasti ada juga ya. Ini biasanya banyak yang foto-foto doang. Oke, kita lanjut. Masih ada Ford ya? Ini Ford ya berarti ya? Ford. Apa mix nih? Oh, Ford. Yes. Langsung dikasih lihat tatap-tatapan sama Ford Ranger Raptor. Ford Platinum ini kayaknya yang Everest Platinum ini edisi terakhir nih kayaknya. Nah, loh. Jadi mungkin special edition. Special edition. Tampilan depannya udah ganteng banget sekarang ya. Ganteng. Jadi yang mungkin old money, mendingan sekarang nih belinya, karena udah model terbarunya, dalamnya keren banget sekarang ya. Ini tough banget ya. Sebelum punah ya. Sebelum punah. Jadi barang langka dong nanti dia. Iya. Kita Itu juga ada Everest Titanium yang Summit Edition juga nih. Nanti juga lihat dong logo Ford-nya, cakep banget gak sih? Ini kayaknya juga special edition kali dia di Gias 2026 nih kayaknya. Wah. Oke. Di sebelahnya Ford ada MG Morris Garage. Kita lihat. Di booth MG yang menarik adalah ini. Yang kemarin udah rilis harga, sebuah MG ZS Hybrid. Harganya mulai dari 299. Gile, makin banyak di bawah 300 dapat hybrid atau EV, salah satunya adalah ini dia. Tapi dalam juga masih ada Cyberster, masih ada juga yang full EV, 5S juga ada. Kita langsung mana? DFSK. Ini juga banyak mobil listriknya nih. Nah, di DFSK yang di-highlight kali ini adalah sebuah E5 Plus katanya ya. Dan ini ternyata PHEV dengan harga terjangkau. Bentuknya seperti ini nih. Nah, yang warna hijau ini nih. Bagus ya warna hijaunya ya. Dan ini harganya aslinya 499, tapi spesial selama Gias jadi 479 aja.
dan jarak tempuhnya 1.400 km. Dan uniknya juga dia captain seat, jadi ini 6 seater, bukan 5 seater, bukan 7, 6 seater tuh. Ada warna hijau, ada putih, dan yang lain juga. Mau lihat sekilas yuk dalamnya, biar gak penasaran. Nah tuh, Dia kayaknya kalau pas beli di Gias ya, ada promo spesial nih Dan. bener, kebetulan di sini dikasih displaynya. Ini adalah promo spesial selama Gias, kita bisa dapat layar 15 inch di sini nih. Waduh, ada yang lagi video. Jadi itu cuma selama di Gias aja dapetin layar tengah itu yang besarnya 15 inch, sama dapat juga warranty, sama wall charging juga, ya kan? Charger Jadi banyak banget. Asuransi juga masih dapat loh. Buruan Gias. Nah, selanjutnya brand yang lagi banyak di drama Korea nih, Volvo nih ya. Dan membawa banyak PHEV sekarang ya. Terus salah satu di sini ada XC60, tapi yang full EV juga ada sih, yang 90. Di dalam juga masih banyak opsi PHEV-nya. Kita ke sebelah lagi ada brand yang sekarang udah mulai banyak di jalanan, yang kita kira cuma jualan TV doang, ternyata jual mobil juga kan. Polytron. Wah, rame. G3 Plus ya. Yang sekarang udah banyak dan ternyata memang secara kualitas bagus loh Polytron ini. Ya, motor juga ada. Di sana ada Kia juga, tapi kita mau ke seberang dulu. Di salah satu yang booth terbesar juga di sini, Hyundai, ya kan kita tahu ya. Nah, kita langsung highlight aja yang baru-baru di Hyundai. Santa Fe udah ada. Halo, kita salah satu pasti udah sering review nih. Wah, ini dia. Yang satu yang baru adalah Ioniq 9. Mobil gede banget. Harganya memang agak lumayan juga ya, sekitar 1,5 sekian, tapi worth it dengan isinya, mewah banget. Baris tengahnya juga bisa diputar-putar kursinya loh, keren. Apalagi yang baru nih? Varia. Yang pasti N-Line udah pasti ada. Stargazer pasti ada. Santa Fe Palisade pasti ada. Dan ini yang baru, rame banget ya, Hyundai rame banget loh, keren. Nih, yang kemarin bilang Varia kalau diesel sekarang gawat nih, bayar BBM-nya gawat ya. Dikasih listrik dan nggak cuma listrik doang, ada kursi real pijet katanya. Kursinya real pijet ya, jadi bukan kursi yang cuma gitu doang. Real pijet di dalam, mewah banget. Ada buat 7 penumpang, ada buat 9 penumpang. Cakep banget. Kita lanjut ya. Kita juga excited banget kali ini ketemu Kia yang sekarang awalnya baru. Tiba-tiba ada sebuah PV5 konsep. Ini mobilnya unik banget, tapi memang ini bukan buat dijual sekarang ya. Misalnya coming soon. Kita nggak tahu ini masih konsep apakah akan seperti ini, tapi lucu banget bentuknya. Ya, ini bisa buat travel juga, atau yang mau buat niaga juga bisa sih. Tapi yang menarik perhatian adalah ini nih, the all new Seltos. Tuh, lihat orang-orang udah mulai banyak nyamperin. Karena ini memang bukan facelift doang. Dari judulnya udah ketahuan all new. Jadi banyak banget perubahannya. Apa yang menarik, kita coba lihat dalam yuk. Nih, yang udah punya Seltos lama pasti ngiler lihat yang barunya. Lihat futuristik tampilannya, sekarang udah nyambung semua kan, head unitnya segala macam sama speedometer. Feel mewahnya masih dapat banget. Korea Kia tuh bagusnya tuh kayak ada sisi futuristik kotak-kotak kayak gitu loh. Iya, Cakep banget ya. Baris keduanya juga cakep banget. Ini aja unik banget ya kalau dari belakangnya. Benar. Joknya, headrestnya tuh unik banget ya. Oh, jadi ini memang mobilnya mewah sekali. All new, jadi pastikan ada yang baru. Sana juga masih ada sonet-sonet juga. Wah, sonet juga menarik ya sonet sebenarnya. Tapi ini lagi jadi highlightnya. Kita lanjut lagi. Brand mewah nih. Yes. Penghuni booth besar juga nih. X. Yang sekarang udah mulai banyak diakui dari sisi quality-nya, worth to value-nya juga. Dan kalau sekarang lihat udah banyak banget Xpeng X9 juga, ya kan, G6 juga. Mobil yang bisa terbang ini. Tapi yang di highlight ini nih. Ini tuh lihat. Semua bener-bener penasaran dan menantikan kapan bisa test drive mobil ini. Nah, tapi yang banyak di jalan yang ini nih. Betul sekali. G6 sama X9 ya. Karena memang kalau menurut saya ya, dari sisi fitur, harga, ini jangan-jangan bisa menggeser tahta yang selama ini dipegang sama yang Jepang itu loh. Karena laptop secakap ini, semewah ini, secanggih ini, harganya bisa didapetin dengan lebih value for money.
Jadi memang kalau Xpeng langsung keluar dengan EV ya, dia nggak ada PHEV juga soalnya. Nggak ada PHEV, belum ada hybridnya, masih EV-nya aja. Kita lanjut ke sebelah. Ada Great Wall Motor GWM. Yang terkenal sama tanknya ya. Ini dia, tank 500 diesel, gila megah banget ya. Cakep banget, ini mesin dieselnya, walaupun dia juga ada yang mesin hybridnya juga gitu ya. Itu gacor banget, terasa auto banget gak sih itu meh? Nah, kalau seneng yang city car-nya ada GWM Ora 5, ini juga vintage gitu, bulat-bulat tapi dalamnya juga udah cakep banget. Ini desainernya Porsche loh. Nah, itu dia. Makanya kan kalau yang ngerasa kok kayak mirip-mirip kayak apa? Porsche yang itu, nah itulah. Makanya mirip banget ya. Ada juga yang hafal. Nah, kalau mau versi Jeep yang agak lebih kecil tapi hybrid juga, ini juga. Asik banget nih, GWM Tank 300. Cakep banget ya. Dan buat perkotaan masih cocok banget ini. Kita kemana? Seberang ada apa nih? Ada Maxus. Sekilas yuk ke Maxus yuk. Nah, di Maxus datang dengan andalan-andalannya. Ada Miva 7 dan Miva 9 yang sama-sama full EV. Kalau Miva 7 itu memang lebih yang ekonomisnya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama lihat ke dalamnya, ini sama-sama mewah banget. Bahkan di sana ada versi Lombardinya. Jadi boleh tuh kalau mau lihat buat inspirasi ya. Di sebelahnya kita juga ada Citroen, ada Jeep. Tapi yang menarik pengen lihat adalah lift motor. Coba nih kita lihat lift motor ya. Ini katanya kan ini kan baru debut juga ya, baru debut di Gias juga. Mau lihat, dia katanya membawa mobil EV yang jaraknya jauh sekali di kelasnya ya, 600 km katanya. Mana ada nggak ya? Oh, ada C10 nih. Tuh, bentuknya udah ngikutin kekinian ya. Dan ini EV tapi jaraknya 600 km. Gokil ya. Tapi dia juga membawa B10, ini agak versi city car-nya juga. Kita jujur belum tahu spek lengkapnya, nanti kalau misalnya ada waktu kita bahas, tapi kalau Sobi mau datang nanti coba tanya langsung aja nih. Kayak seperti apa B10. Yap, betul. Ya, C10 lagi. Menarik. Ke seberang ada Chang'an. Kita lanjut aja nih. Chang'an Deepal. Deepal ya, sekarang udah mulai banyak dibahas ya. Nih. Deepal SO5 atau SO5 atau S05 nih, coba nih komen-komen. Karena di sana juga ada yang Deepal S07-nya juga. Wah, jadi SUV cakep ini ya. Bentuknya sih udah futuristik banget. Nah, itu yang baru keluar tuh Nevo. Tuh, ada lagi Nevo lagi di belakang. Lihat kayak apa Nevo ya. Harganya mulai dari 309 ya. Kecil banget. Dan biasanya harga-harga yang kayak begini tuh khusus spesial di Gias doang. Jadi kita kalau selesai Gias, kita nggak tahu di berapa harganya. Nih, di atas Nevo-nya tuh. Kita iseng lihat dalam sekilas yuk. Jadi ini versinya compact. City car juga ya. City car. Wah, enak nih kalau mobilnya nggak terlalu banyak tombol, kadang juga Clean gitu ya. Bersih aja mobilnya gitu. Udah electric seat juga. Dan udah panoramik. Baris duanya kesannya kayak sempit, tapi kok kayak luas juga ya kalau lihat dari dalam. Bener. Menarik. Ini bagian belakangnya nih. Nah, jadi ada perbedaan harga, ada 309, ada 360. Nanti tanya bedanya di mana sih, gitu ya. Lanjut di booth Nissan yang kali ini sebenarnya mobilnya masih begitu aja, tapi tetap ya mereka udah bawa X-Trail yang e-Power. Jadi e-Power-nya tetap lagi di gonjang-ganjingan terus. Jadi selain X-Trail ada Serena e-Power yang memang sebenarnya kalau di kelasnya ini lagi menarik banget si Serena e-Power ini dibanding pesaing-pesaingnya yang mesinnya kayak dia belum banyak ya. Nah, di sebelah sini ada Audi sama VW yang jadi satu booth. Yang di bawah adalah ID Buzz-nya. Saya selalu bilang saya selalu punya satu ID Buzz ini, tapi versi Hot Wheels-nya aja ya. Nah, di sebelah nih ada Audi juga masih di sini, ada Ion. Nah, kita juga sempat ke Ion, menarik banget. Dan dengar-dengar juga spesial Gias promo potongan harganya, wah lumayan. Dengar-dengar mobil listriknya mulai dari 200 jutaan. Betul sekali, spesial di Gias bisa dapat mobil full EV, harganya 200 jutaan dan kali ini dia keluarin warna yang baru nih. Jadi Ion UT keluarin warna yang hitam.
Oh ya, yang penggemar warna hitam sekarang dikasih di launching baru di sini, harganya mulai dari 200 jutaan. Kalau mau yang lebih mewahnya lagi, ada Ion V-nya juga. Ini tuh mobil keluarga yang harus dilihat dalamnya. Ya, jangan cuma luar doang karena dalamnya mewah banget. Ada Ion Y Plus juga, ada juga yang versi high-tech-nya juga ada. Tuh, mewahnya juga ada ya. High-tech sekarang 600 jutaan aja. Udah 100 jutaan. 600. Oh, 600. 600 Betul, jauh udah dong. jauh. Pala 7 loh tadinya loh. Bener. Dari pala 7 jadi pala 6. Wah, gila juga ya. Kita lihat lagi kemana? Yuk. Kita Habis lanjut ya? ke hall sebelah ya, Dan ya. Iya, karena nggak cuma di hall ini aja, masih ada hall lainnya nanti sama Sam. Yuk, lanjut. Hall selanjutnya nih, abis dari yang hall gede itu, di tengah-tengah nih ternyata ada brand-brand mewahnya ya, Dan ya. Ini gile, melambangkan BMW banget tuh dengan grill, kidney grillnya. Sekarang udah bahasa desainnya BMW tuh, grillnya kayak gitu. Ada Mini juga. Dan ini ada Mercy. Biasanya Mercy kadang-kadang bisa nggak ikut juga, tapi tahun ini ada. Kita lihat masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, langsung di sebelah sini Mercy disambut sama Wah, ini tadi nih depan nih. G-Class. Bukan, Yang beda, asli. beda. Ini asli yang Eropa nih ya. asli. Ini katanya sejarahnya. Wow. Dari Andong. Gue salah. Sepuh, ampun sepuh. Nah, jadi di booth Mercy dipajang Maybach. Wah. Maybach yang mewah banget ya. Mewah. Ini yang katanya teman kita mau beli ya? EQS ini ya? Iya, ini nih. EQS yang ini ya? Bener banget ya. Nah, kalau Mercy disuguhinnya dari awal yang SUV-SUV-nya, ada sedan mewahnya juga di sini. S-Class sudah pasti. Simbol apa ya? Kemapanan? Enggak sih, udah jauh lebih dari mapan kalau ini. Di sebelahnya, kita bisa ngelihat BMW Motorrad. Jadi, motor-motor dari BMW itu ada semua. Dari yang tipe touringnya, dari sportnya, itu ada semua dipajang, keren-keren juga. Dan yang seru mereka selalu tulis, "Halo, I am ready stock." Nah, jadi memang dipajang untuk dibeli bawa Iya, pulang. jadi bukan cuma pajangan, Betul. bisa dibeli bawa pulang langsung ya. Di booth BMW ini banyak. Dari depan, ini kita dikasih langsung lini SUV nih, mulai dari X1, X3, X5, sampai X7. Di ujung sana tuh. Bersebelahan dengan seri 7-nya, sedannya. Dengar-dengar potongannya lagi gila ya? Nah, potongannya kemarin kita bikin ulasan penuh. Potongannya tuh 200 jutaan, sampai 500 jutaan. Itu beneran potongan real khusus di Gias. Kita Gila. ke sana ya. Ada yang baru soalnya dari BMW ini. Ini, Wow. bintang utamanya tuh ini. The new iX3 nih. Nah, iX3 ini mobil listrik yang jaraknya bisa 800 km dengan desain yang totally new. Jadi kalau Sobing lihat desain-desain yang lama, desain-desain yang sedannya juga, ini tuh udah beda banget, udah bahasa desain yang paling terbarunya. Harga, belum tahu tuh, sekitar 2,4 M-an lah. Wow. Dan belum ready stock. Kita ke sebelah sini. Yang suka kebut-kebutan, anak piknik, iya. Yang mau minta bapaknya beliin, langsung mampir ke sini. Banyak seri M-nya yang keren-keren banget nih. Nih, udah mau dikasih nih, udah mau dikasih nih. Waduh, udah mau dikasih. Dari kecil, oh ternyata nggak cocok buat bapaknya dulu gitu ya. Nah, kalau di sini, ini seri sedan-sedannya. Mulai dari yang paling ekonomis seri 2. Di sebelah sana seri 3. Di belakang, ini keren banget. Seri 5-nya. Dan semuanya ini bener. Diskonnya ratusan juta. Udah pasti nggak ada yang di bawah 100 juta. Di sebelah sini ada Mini. Mini pun sekarang sudah merambah ke listrik. Nah, ini dia. Jadi kalau Mini yang listrik, grillnya begini ya. Jadi lebih minimalis lagi. Keren. Sampai ada yang, wah, ada yang atap terbuka juga. Seri-serinya. Mau yang konvensional pun ada. Sampai yang pendahulunya. Nah, Mr. Bean-nya mana ya? Mr. Bean-nya mana?
Nih, salah satunya nih yang menarik perhatian ini. Katanya mobil Mr. Bean tapi udah futuristik gitu. Kita bisa lihat sampai ke dalamnya nih. Gile, masih gaya desainnya Mini yang bulat-bulat, tapi kok jadi lucu banget ya? Kekinian sekali. Kita selanjutnya coba ke booth yang lebih gede yuk. Yuk. Selanjutnya ini hall 5 sampai 11 nih. Kita masuk dari sini. Karena kita dari masuk aja nih, langsung disambut nih sama brand-brand yang udah nggak asing lagi. Toyota. Mazda, Mazda. Toyota, di sini Honda nih Yes. di kanan Ini kita. Mazda apa yang menarik nih, Bre? Nah, Mazda ini yang menarik CX-30 yang sudah CKD nih. Jadi udah diproduksi di Indonesia ya. Mazda lokal. Ya, udah rakitan lokal. Nah, terus punya ini. Ini unit baru nih. Oh iya. EV bukan sih? Mazda E6. 6E. Jadi EV bener. Fastback harganya 850 juta. Ini mobil mewahnya Mazda sekarang dan gila sih. Keren. Desainnya udah kekinian, tapi masih mengusung kenyamanannya Mazda. Ini juga ada yang baru. CX-5 yang sudah facelift lagi nih. Jadi makin modern, luar dalamnya jadi makin cakep. Mau lihat nggak dikit? Kasih lihat nih dikit. Mumpung masih kosong, ini CX-5 tuh dalamnya. Jadi speedometer, apa segala macam, tampilannya udah berubah. Digital. Cakep ya? Cakep sih. Mungkin banyak banget peminatnya nih. Banyak banget. Ini hari Jumat. Yang datang juga makin rame nih. Kita coba ke Toyota ya. Boleh. Wow. Rame yang ini ya. hall-nya. Rame. Dompet, Ini hall dompet, paling dompet. rame. Karena ya kalau kita datang pun kita paling excited datang ke sini nih. Oke. Di booth-nya Toyota nih. Dari sana ada sejarah yang katanya tidak boleh dilupakan tuh. Kayaknya masih banyak ya di Bromo ya. Lanjut ke sini ada Land Cruiser Hybrid. hybrid. Wow. Keren ya? Jadi irit deh sekarang. Jadi irit. Dan ini yang sekarang mencuri perhatian, tampang barunya dari Hilux. Dan mesinnya juga dong. Ini mesinnya juga baru. Kita boleh lihat sedikit buat tampilan dalamnya. Jadi punya gambaran nih nanti kalau keluar New Fortuner. Jangan-jangan. Kira-kira kayak apa. Nah, ini desain-desainnya nih ya. Dan dia opsinya ada yang biasa, ada yang electric seat. Ada yang electric seat. Cakep. Ini Double kayaknya cabin. yang tipe yang standarnya aja Standarnya, ya. betul. Standarnya, jadi kursinya pun masih fabric. Tapi punya Jeep sekeren ini mantap juga ya di jalan. Gila ya, keren banget. Wah, ini bawa barang sampai IKEA juga masuk ini kayaknya nih. Oh. Nah, ini Hilux-nya. Masih ada Innova Zenix yang belum di facelift. Kalau di India kan udah di facelift ya. High Cross namanya. Tapi biasanya datang ke sini mau nanya ada promo apa nih Zenix. Ya. Zenix sih masih jadi inceran bapak-bapak banget lah. Di sana ada FJ Cruiser tuh. FJ Cruiser. Ya, tampilan desainnya pun sama, sudah banyak berubah, dalam-dalamnya pun sama si Hilux. Di booth Honda sebenarnya nggak terlalu banyak yang baru. Masih ada HR-V Hybrid, Civic Hybrid, Tapi yang Brio eksklusif Hybrid Lance enggak ya? juga ada ya. Brio itu tidak hybrid ya. Brio Hybrid sih goncang langsung. Kenapa Tipikal. tidak dikeluarkan Brio Hybrid biar goncang sekalian? Tapi yang bintangnya di atas sana ya. Ada Prelude Prelude, nah sama si Honda N1, Super One. Super One, sorry. N1 mah yang zaman dulu yang e-car ya. Iya, kita masih mempertanyakan apakah ini akan rilis massal. Yes, Info-infonya limited sih memang. limited. Coba kalau misalnya diproduksi massal dan harganya sangat terjangkau, Super One ini pasti jadi menarik banget. Betul sekali. Nah, dua-duanya ini pasarnya kayak agak niche ya, jadi Yes. sedikit aja peminatnya gitu. Ketemu kawan lama di sini. Kawan lama. 2 set. Iya, 2 set. Oke. Kita lanjut dulu ya. Thank you, Bang. Di sini ada Lexus. Lexus brand mewahnya yang di atasnya Toyotanya gitu. Lexus model-model barunya kita coba lihat. Oke. Ini yang udah modifikasinya ya.
Sport Performance RZ 600E. Andalannya masih MPV mewah ini ya. Hybrid. LM 350H hybrid. Ada yang 4 seater, ada yang cuman ada yang 7 seater ya. 6 seater. Oke. Jadi Lexus pun udah banyak yang hybridnya. Tapi belum berkembang ke yang full listrik, belum terlalu difokusin ke sana. Nah, ini ada IDM ini dari Jetour. Yes. Jetour kemarin kita udah sering datang ke sana buat kasih tahu promonya. Yang menarik kan T2 yang punya mesin konvensional atau T1 IDM nih. Wow, warnanya menarik sekali. Gile warnanya. Thanos, Gonjreng Thanos. banget. T1 tuh Thanos One berarti dia. Thanos One. Ini adalah mobil IDM atau kita biasanya taunya PHEV ya. Plug-in hybrid, jadi bisa diisi bensin, bisa diisi listriknya juga. Jaraknya udah pasti di atas 1000 km juga. Canggih banget. Kalau yang ini old modelnya dari X70 atau Jetour Dashing. Kita coba ke hall sebelah yuk. Selanjutnya, vibe Vietnam banget katanya Danin. Di sini ada VinFast ya. Yoi. Yang ada limo green juga tuh di sana. Mau yang 3 baris juga bisa. VF MPV 7. Wih. Mau yang kecil, ada juga yang bersaing sama Wuling REV dulunya. Dan terus di depannya ada booth Daihatsu. Kalau Daihatsu juga masih belum banyak yang baru, paling Rocky Hybrid sama Ayla konsep ya tadi ya? Yep. Ayla yang di custom ya. Ayla yang di custom. Tapi depannya ada yang lucu nih. Tapi kenapa banyak konsep ya? Ini nggak tahu nih konsep mobil apa ini. Saja. Karena ini kayak buat sendirian aja. Kayak mobilnya Dragon Ball gitu. Nah, kita berharapnya ini nih, K-Car yang ini nih. Sayangnya di Indonesia K-Car nggak begitu populer, Iya. nggak begitu diminati kayaknya atau gimana, jadi nggak didatangkan ke sini. Ini apa? Daihatsu Atrai. Atrai, padahal elektrik ya. Hmm. Di seberangnya ada, Zeekr. Geely. Wow, lihat tuh harganya langsung dipampang tuh. Jadi Zeekr sama Geely ini bareng. Ini kita bisa lihat ada Geely EX5 yang dulunya memang awal-awal muncul EX5 dulu. Betul. Yang paling laris manis itu EX2 Gile harganya. dengan harga 239 tuh ya. Itu yang paling terjangkaunya. City car lain Jeeper ini, harga 239 full EV lagi. Benar. Ini yang lumayan diminatin juga ada Starray PHEV dari Geely. Jadi mewahnya dapat, tapi kepraktisannya bisa isi bensin. Nah, ini Zeekr. Zeekr ini mewah-mewah sebenarnya. Jadi ada Memang 9X ini. Lini premiumnya ya. Ya, ini SUV nih. Yes. Kalau yang mau MPV-nya, ini 009, udah kayak Wow, nama agent gitu ya. Kita lihat dalamnya. Banyak banget yang minat. Tuh. Wah, mewahnya sih kayaknya Bener-bener diminatinnya sama keluarga-keluarga gitu ya. Keluarga-keluarga. Tuh, kemewahan Zeekr. Menurut gua Zeekr, Xpeng itu bener-bener bisa menggebrak banget dunia pasar yang model seperti ini ya. Luxury minivan. Oke, kita ke sebelah. Di situ tuh ada yang lagi rilis harga. Siapa tuh? Ini yang lagi ditunggu-tunggu sama semua orang nih. Cherry. Cherry. Dan Karena ini Cherry Q ya. Iya. Nanti kita juga akan bahas Cherry Q lah ya. Betul. Ini bakal bersaing ketat sama iX2 nih. Yes, betul. Ramai banget. Ramai banget. Ramai. Bawa dua-duanya. Surprise, kira-kira berapa ada yang bisa tahu? Ini reveal harganya yang terakhir nih ya buat Gias. Nah, gacor. Gila. Waduh. Dipotong 10 juta lagi dari
harga reveal-nya. Lagi semakin yakin lagi. Jadi lagi di brand yang tiba-tiba rame. Tadi ya kita lagi dan ternyata emang Chery lagi gila banget. Hari ini baru rilis mobil Chery Q. Harganya nggak ada lawan. Baru di Fiturnya- reveal ini ya. Iya, fiturnya gila-gilaan. Masih dapat Bose Plus Sigma lagi yang juga gila-gilaan. Sigma PKC itu sebenarnya tadinya cuma mau sampai sebelum Gias. Bener. Tanggal 15. Ternyata diperpanjang, Gias pun masih dapat itu harganya sekitar 40 jutaan. Jadi mobil ini bisa parkir sendiri. Itu dia yang bikin gila, bisa parkir sendiri ya. Dan harganya mulai dari 239 juta selama Gias. Itu untuk versi yang terendahnya ya, yang Versi pure. Kalau yang RIS 259.900 selama Gias itu murah banget. Itu murah banget, Itu segacor. 259. Oh ya, lihat tuh. Gias Tapi ini dia pinter, dia nggak bikin open ordernya di sini ya. Iya. Karena udah banyak pre-booking via online gitu. Jadi pembelian juga via online. bener banget. Jadi harus online. Kita coba ke brand sebelah. Yuk, beres Bayu. Nah, selanjutnya setelah menggemparkan dunia per-EV-an si Chery, di seberangnya ada Suzuki yang nanti mau reveal harga XL7 dapat penyegaran. Kayak dapat kamera 360 gitu-gitulah, dapat DVR segala macam. Di seberangnya ada lagi ini nih yang mencuri perhatian juga nih. iCar ya. Karena iCar itu yang lagi rame P23, mobil listrik kecil yang imut-imut tapi keren dan bisa dilepas pasang gitu kayak Lego. Ini adalah yang paling gedenya nih sekarang, P27. Mobil 5 meter, bongkar pasang juga kayak P23. Dan ini bukan full EV, tapi REEV, Range Extended Electric Vehicle. Nah, tampilan sama ya, mirip-mirip sama si V23 yang memang keren banget. Tapi dia tuh bisa menggabungkan, jadi mesin listriknya ada, baterai listriknya ada, tapi ada mesin bensinnya juga. Jadi bisa diisi bensin sebanyak 60 liter. Range-nya ini di atas 1000 udah pasti. Jadi 1200 klaimnya, jadi bisa nyampe ke Bali ya. Keren. Ini bakal jadi calon laris manis belum keluar harganya. Kemungkinan besar mungkin kayak Fortuner atau Pajero, dengar-dengar sih ya gitu harganya. Di sini ada brand Lepas. Lepas. Leopard Bukan Lepas Passion. ya? Leopard Passion. Kalau orang Indonesia kan gitu, lepas. Brand Lepas ini sebenarnya dia mirip sama atau saudara kembarnya dari Chery juga ya. Yap. Chery 38, ini ada Lepas L8. Di sebelahnya, ini brand yang waktu itu dulu bikin viral juga nih, Jeku. Karena dia punya J5 ya, J5 EV yang saat ini masih best value for money. Tapi dia punya J8 Ardis, dia punya J7 juga yang PEV. Dan sekarang J7-nya dapat fitur tambahan bisa parkir sendiri, nyari parkir sendiri. Ini nih. Halo. J5 EV yang kayaknya sekarang di jalan banyak banget ya. Karena dia value for money banget. Value Dan for dia money. full EV. Harganya sekarang naik 10 juta lagi jadi 319 juta. Tapi Tapi tetap kalau masih bentuknya worth sekeren it. ini mah gue beli. Iyalah, beli Keren aja, banget. orang masih inden juga. Yes, itu dia. Ramai banget antriannya dia. Ini J7 SVP sekarang yang bisa nyari parkir sendiri. Betul. Vale gitu ya. Nah, ini dia bintang barunya nih. Bintang baru dari Omoda. Omoda Jeku ya jadinya ya. Nah, jadi Omoda sekarang diambil alih sama si Jeku ngeluarin O4 gitu ya. O4 EV 04. O4. O4. Ayam nggak? Nah, 04 ini sendiri udah ganti banget desainnya, luar dalam udah totally new. Jadi worth it juga buat Sobi pertimbangin kalau lagi cari mobil compact yang SUV compact kayak gini. Kita ke sebelah lagi nih. Oh, ke seberang aja ya? Oke. Di seberang ada Wuling yang bikin geger juga karena punya mobil listrik termurah. Benar sih. Ini termurah satu boot satu hall Satu ini Indonesia ya? lah ini. Satu Indonesia lah. Ini nih, yang belum jadi nih. Nah, ini murah banget. Ini Bukan. ini mungkin nggak nyampe 100 juta. Ya.
karena rangkanya doang. Tapi sebelahnya ini dia. Kita baru lihat pas lagi menuju ke Gias, kita udah ngelihat Wuling Aira EV ini di jalan. Lucu bentuknya, kecil, mungil, kayak perpaduan REV digabung sama Bingo. Jadi begini, Tapi fiturnya juga canggih ya. fiturnya canggih. Canggih. Nah, ini bagian dalamnya, ini yang paling murah nih. Yang harganya 155 juta, dapatnya begini dalamnya. Speedometer digital. Ya, Bagus banget radio ini. udah cukup oke lah. AC-nya juga lucu. Menurut Dan gua, ini dia 4 seater. 4 seater ya. Jadi 4 pintu juga. Nah, pintunya nggak semuanya dari depan, Yes. tapi bisa dari belakang juga begini. Bagasinya, vintage gitu. kalau REV kan Nah, kecil banget ya. Betul, ini lebih luas nih. Ini lebih luas. Bisa bawa barang. Ini bisa bawa barang juga, enak lah tuh diturunin. Memang nggak rata lantai, tapi ini gila sih buat 150 juta. Ini juga salah satu value for money. Yang bikin saudaranya melingis apa? Fast charging. Iya bener. Dia fast charging, support fast charging, keren ya. Wow. Kita kasih lihat yang harga yang di atasnya ya. Oh bukan yang ini. Ah itu. Oh ini. Tuh ada layar tengahnya, cakep banget. Ini tuh kalau nggak Head salah unitnya. 170-an kan. Head unitnya lucu banget. Nah, head unitnya udah dapet yang tipe kayak gini dengan harga 170-an. Ya kan kayak REV kan? Menarik. Dan dia keren ya, two tone color loh. Yes. Two-tone color, gue yakin ini bakal jadi raja di jalanan juga. Banyak banget yang akan pakai Aira EV ini. Saatnya Wuling bangkit. Yang masih mau PEV-nya dari ini juga cakep Wuling, nih. ada Action, ada Darion. Itu mobil PEV-nya ada, mobil listriknya juga ada. Harganya tuh, Harganya terjangkau banget untuk mobil segede. 399. Oke. Sekarang dari Wuling kita mau lihat ke BYD. BYD ya. BYD itu sekarang M6-nya katanya udah ngerakit lokal ya? Yap, CKD. CKD. M6 dan Atto 1 yang musuh. So far, PHEV paling murah itu masih dipegang BYD M6. Yes, betul. Karena harganya mulai dari 310 juta, tapi udah dapat yang bisa diisi listrik dan bisa diisi bensin. 310 super irit ya. Ya. Klaimnya dia 1:65. Klaimnya. Tapi ada pengakuan memang 55 pun gampang sekali. Nah, Wah. 1:50 bisa ya. Yes, 50. Ini tadinya yang paling murah. Betul. 199 juta dapat Atto 1 yang paling standar ya. Tapi ya mungkin masih worth it karena bentuknya pun atau desainnya pun berbeda lah sama yang lain-lain. Nah, ini dia. M6 EV, ada juga yang IDM-nya. IDM. Jadi mereka tidak menyebutnya PEV, tapi IDM alias dual mode. Jadi itu salah satu PEV termurahnya dari BYD. Semoga aja harusnya kalau misalnya udah CKD jadi lebih murah ya. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Nah, ini yang terakhir di booth ini ya. Di paling ujungnya ada Mitsubishi yang baru ngeluarin X-Force tapi hybrid. Yes. Sayangnya, Berarti kenapa pesaingnya nggak ini? siapa ya di kelasnya ya berarti? Oh, pesaingnya itu Yaris Cross, Oke. HRV yang hybrid. Karena dimensinya pun mirip-mirip, sekitar 4,4 lah panjangnya. Kemungkinan banyak yang nunggu juga nih expander hybrid, tapi malah keluarnya Veloz dulu. Ah, sebenarnya yang gue nanti-nantiin hybrid itu dan destinatornya. Yes. Nah, ini tampilan dalamnya Cakep banget. dan sekarang sudah punya sunroof, ya. Yui, panoramik. Panoramik. Jadi panoramik, belakangnya pun lumayan lega. Nuansa warnanya itu sudah nggak kayak dulu yang ya gimana ya? Mungkin zaman dulu itu lebih segmented, ada motif-motif jeansnya gitu. Kalau ini udah jauh lebih aman, Ya, all black, banyak bahan kulitnya gitu. Ini kapasitas bagasinya kita bisa lihat
bener-bener mirip sama Luas ya banget. HRV, Yaris Cross, ini seginian semua, rata-rata sama. Teknologi sekarang- udah lengkap dengan power back door pasti. Tambah lagi mesin hybrid sekarang. Wah, Ya, udah. mesin hybrid jadi pasti irit juga. Udah. Jadi segitulah kira-kira di Gias tuh kita udah kelilingin dari hall 1 sampai ini hall yang 11-nya yang paling ujung. Banyak banget mobil yang bisa Sobi datengin, banyak yang belum dirilis bahkan harganya kita masih nungguin juga. Jadi tetap stay tune di Kres Auto. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.